benar-benar orang yang into di situ, sampai penyair tuh beberapa pada beli, artis-artis. Gibran beli, Gibran dulu gue. Ada pengalaman horor di kantor nggak? Ada cuy, baru kemarin nih akhir-akhir sebelum resign gua, di Solo. Kenapa tuh? Tiba-tiba tuh ada gua lagi siaran malam sekitar jam 11 malam. Karena gua siaran sampai jam 12 malam. Hari Minggu ada penyiar lain datang karena kebelet berak. Dia bawa temennya. Dianya berak si penyiarnya, temennya duduk di meja deket gua nih. Lo bisa ngeliat? Gua bisa ngeliat kan ada kaca kan. Tiba-tiba dia madep samping ada kuntilanak. Terus? Lari on air, itu gua masih lagi ngomong. Dia teriak. Nggak masuk sih, tapi kan kaget ya kita ya. Iya. Ya kan, terus dia lari ke depan, ya udah kita kelarin ngomong. Kita tanya dia kenapa, dia bisa lihat setan, gini-gini, dipastiin dulu. Di kantor gue itu emang nggak boleh mabuk. Karena tiap kali ada yang mabuk, pasti besoknya ada yang kesurupan. Oke. Pasti setannya keluar. Ya gitu, akhirnya udah kita on air aja biasa. Tarik napas dulu, mau ngopi dulu. Ya kan, keluar ke tempat kita ngerokok biasa, ada kan kayak tempat gitu. Lagi bahas setan-setan, tiba-tiba gue lagi duduk, tandeman penyiar gue ngomong, lagi lihat ke kaca yang lain, Ja. Ada setan juga, Ja. Kabur lagi kita, keluar. Akhirnya ada semua reda, enak, kita siaran lagi, langsung mati lampu. Mati lampunya tapi aneh, cuma di ruang siaran doang. Harusnya satu kantor dong, kan satu kantor gede. Cuma di ruang siaran doang 5 detik. Terus itu nyala lagi. Udah akhirnya si orang itu, si yang tadi ngeliat pertama disuruh pulang aja. Habis itu panggil orang pintar. Karena emang di kantor gue kayak gitu, ternyata kemarin ada yang mabuk. Oh, diem-diem. Iya. Padahal memang secara tidak tertulis lu udah tahu nih lu nggak boleh mabuk sebenarnya di kantor. Iya, karena bahaya. Emang suka. Dia nampakin dirinya kalau dia lagi nggak suka lah, lagi nggak nyaman lah. Oh. Kayak gitu. Tapi lu ada ini nggak? Circle kursus radio yang kayak entah WA, entah apa yang kayak lu nongkrong nih emang sesama penyiar gitu. Misalnya waktu di Solo, waktu kayak lu di sekarang, waktu lu di Jakarta, lu juga kayak oh ya misalnya kayak gua bisa satu circle loh, maksudnya kayak gua dan misalnya siapa sih penyiar terkenal Darto gitu. Lu cuman kayak satu WA away dari dia yang ada grupnya atau kayak lu pernah ketemu maksudnya di luar Covid. Kalau di Solo ada sih, kalau di sini belum. Habis ini kita mau main game. Anjing. Gue belum nyiapin game apa juga. Nanti kita kalau kepikiran aja. Sebagai penyiar radio memengaruhi terhadap lagu yang lu suka apa enggak sama sekali? Karena sebenarnya lu ngomonginnya cuma ngomong aja. Gue sebenarnya bukan into lagu banget ya orangnya. Gue tuh nggak terlalu suka ngulik lagu sebenarnya. Tapi ketika pas gue di siaran ya, gue terpaksa untuk harus tahu itu kan. Tapi gue kayak orang dengerin apa ya udahlah, menurut gue dia sukanya itu. Nggak ada urusan sama gue lah. Oke. Oh, gue pernah denger juga ini, Dit. Kalau announcer radio, itu orang yang jago banget bridging. Iya. Jadi misalnya kayak lagu nih, Tulus, sepatu. Ngomong-ngomong soal sepatu, nah biasanya gitu kan? Nggak boleh ada kata ngomong-ngomong kalau bridging, bro. Harusnya gimana? Ya yang lain. Sepatu, Tulus. Ya udah lu kasih gue topik, lu kasih gue lagu. Oke, lagu. Kita tantang dari belakang layar kita. Ya, kasih waktu 10 detik. Kasih waktu 10 detik. Buat tantang nih. Sejenak biru baru. Sejenak biru baru trending Judulnya Indonesia. Apa? Sejenak. Terus kasih topik. Topiknya apa? Ya, apa aja? Topik buat pendengar. Topik aja. PC. Sejenak PC. Let's go. Sejenak sama PC. Sejenak jadi biru baru nih. Sejenak. Gitu nggak sih lagunya? Kayak itu gitu. Set. Oke. Jreng. Ya, satu lagu dari Biru Baru dengan Sejenak, teman Motion. Masih gue temenin sampai nanti jam 10 pagi di Motion Breakfast Reborn. Emang kalau pagi-pagi lu lagi capek, udahlah rehat sejenak aja. Mendingan nyalain komputer, terus lu bisa mainin game-game favorit lu misalnya. Kayak gue nih lagi suka banget main Dota, cuy. Kalau lu gimana teman Motion? Kasih tau dong game favorit lu yang ada di komputer atau di PC lu apa. Keren bro. Jangan terlalu yang lain lah, yang lebih susah. Yang lebih susah? Kasih gue 3 kata. Kasih gue 3 kata. Tapi jangan susah. Pontianak, Maher Zain, sama Bekicot. Ya oke. Terus? Udah. Kontennya apa mau tentang? Horor. Oh jangan, masa Maher Zain horor? Oh ini aja apa? Baptis. Nah. Iya. Baptis, Maher Zain, Pontianak. Ternyata Maher Zain itu kemarin tuh sempat ke Pontianak. Dia mau dibaptis. Dan yang jadi lucu adalah hadiah setelah dia dibaptis, dia bukannya dapat kayak peralatan untuk dia. Maher Zain kan penyanyi. Iya kayaknya sih. Yeah. Penyanyi. Bukannya dapat peralatan buat dia manggung, tapi malah dapat bekicot. Emang kadang aneh ya ngelihat hadiah-hadiah yang dikasih sama orang tua kita itu bisa beda-beda dan macam-macam juga. Kasih tau ke gua dong. Ketika lu habis dapet salah. Apa yang dibaptis tadi ya? Dibaptis. Kasih tau gue dong teman Motion ya, kalau misalnya lo habis ngelakuin sesuatu biasa dapat reward apa sih dari orang tua lo, dapat hadiah apa, misalnya nggak nyambung
boleh banget sharing sama gue di sekian. Gitu. Anjing keren banget. Tapi lo harus ada baptis, misalnya topiknya baptis. Iya. Lu mesti kasih punchline di baptisnya nggak? Nggak usah. Atau Ya, justru nggak usah, itu tergantung. Nggak selamanya setiap cut lu harus punchline, nggak apa-apa. Bisa ditutup sama lagu juga. jadi misalnya lagu selanjutnya adalah Gajah. Gajah. Tulus. Ya, tulus. Kasih tahu dong teman-teman kita pernah dapat kado aneh-aneh dari apa aja dari orang tua. Kalau gue sih pernah dikasih gajah, selain itu juga dari gajah dari Tulus. Ya bisa aja kayak gitu. Oh, tapi kan tadi sebenarnya kan nggak si Maher Zain nggak pernah ke Pontianak dong. Nggak pernah di Pontianak. Nah. Ini kan lu ngasal juga Enggak, beritanya. iya, ini. enggak maksud gua. Apakah lu pernah melakukan berita bohong juga? Oh, enggak. Biasanya gue tergantung angkat konten nih, biasa dari yang viral. Viral, oke. Bisa ada berita tadi Maher Zain ini. Misalnya beneran ya beritanya Maher Zain ke Pontianak, ya udah bisa gue angkat kalau emang viral banget. Lu tahu ini nggak? David Foster pernah sabung ayam sama Faris RM. Ya. Tahu bener. Nanti cek dikasih ini ya, dikasih ini di CNN berita ya. Tier 2 kan saya dulu orang PR media. Faris RM, David Foster kunjungan ke Indonesia, sabung ayam dengan Faris RM di Lombok. Berita itu misalnya dulu pernah viral. Ya tergantung, pemilihan berita nggak semua berita bisa dimasukin ke radio. Punya value apa sih berita ini? Seberapa penting berita dikasih buat pendengarnya? Itu Oke. harus dilihat, Tapi itu kan? bukan lu yang milih. Kalau berita gue dong. Berita lu. Iya, info. Musik bukan. Musik bukan. Kalau musik kan jatuh ke playlist yang ada di software kan. Oh, ini kan langsung aja ya. Oke, Dit, tapi sebagai penyiar radio itu pilihan karir lu apa enggak? Maksudnya pada akhirnya atau sebenarnya lu pengen kayak gue mau ke WO nih, gue mau ke MC aja, gue mau ke stand up comedian, gue mau apa? Pada akhirnya ya tiap kali orang nanya, walaupun misalnya ke depannya gue punya side job yang lain ya, tiap kali ditanya orang pasti gue jawabnya penyiar sih. Penyiar? Kenapa? Duitnya ada nggak sih? Ada lah, gila lu. Ada lah. Itu yang membuat lu stay juga? Iya. Iyalah. Karena ngomong nggak segampang itu, Jam. Maksudnya kayak orang Bener kan sih. mikir ngomong 2 menit doang gitu. Lu depan lu mic, ada konsolnya banyak, ada komputer, depan lu kaca lagi, nggak ada orang. Lu mau ngomong apa? Dan kita harus ngomongnya kayak teman, nggak boleh kaku. Nggak boleh ada nah, nggak boleh. Nah nggak boleh? Nggak boleh. Gitu, ujungnya misalnya selalu gitu nih. Iya gitu, nggak bisa gitu. Coret lu. Oh iya? Iyalah, ngomongnya harus jelas. Anjing, susah banget berarti ya? Dan itu ada orang yang nge-track untuk nilai lu yang kayak Ada, yaitu bosnya. Dia bakal ngeliat terus, eval terus. Nih, si Adit nih kebanyakan ngomong nah. Gitu kan, dragging, ngomongnya kemana-mana. Padahal intinya satu, diulang-ulang terus. oh. Kayak gitu, lu nggak boleh. Makanya lu harus memaksimalin waktu 1 menit itu tuh udah dari bridging, bridging, konten, closing, punchline. Dalam waktu 1 menit. Makanya kan kalau baca berita, misalnya berita di Kompas, Ya. banyak. Ya lu harus buat itu jadi 15 detik aja kurang lebih. Gimana cara lu? 15 sampai 30 detik lah. Dan itu baca berita. pasti lu persiapin sebelum lu siaran di hari itu. Persiapinnya kadang gua rewrite. Kadang kalau emang gue lagi niat banget, tapi kalau enggak gue baca aja, gue cari maknanya, otomatis nanti gue keluarinnya kan pakai cara gue bicara sendiri kan. Ekspektasi lu apa, Len? Dit, sebagai penyiar radio. Apa yang ingin lu harapkan atau apa yang ingin lu capai? Apakah lu selamanya di sana? Apakah lu pengen sebenarnya penyiar radio itu lebih dihargai? Kalau kayak selama ini misalnya kayak lu pikir gue belum dihargai banget gitu. Enggak sih, dihargai sih udah ya, karena radio tuh dikenal pasti sebutannya rockstar. Penyiar radio itu pasti sebutannya rockstar dari dulu. Ekspektasi gue sebenarnya adalah yang pertama, gue bakal makin sayang sama dunia radio. Gue makin pengen nyemplung dalam, karena kan sekarang gue ibarat masih permukaan banget ya. Gue tahu-tahu banget tentang radio juga belum lah, seluk-beluknya lah. Tapi gue pengen dapat pekerjaan dari radio ini, tapi gue nggak ninggalin radio aja sih sebenarnya. Jadi radio lu full time tapi lu pagi nih, siang sorenya lu bisa ngisi apa lain segala macam gitu. Karena Dan, sih VO, MC itu kan kayak gitu banyak. oh iya sih. Dan lu melihat lu beberapa tahun lagi tetap masih akan stick di situ. Iya, gue bilang sama mama gue 10 tahun lagi pasti suara gue di mana-mana. Keren. Melalui channel ini. Bisa dong? Bisa. Melalui channel ini yang didukung oleh Sosro dan Jarod. Oke, enggak, pertanyaan Dit. Lu sebagai penyiar radio, kita anggap aja kayak lu super, maksudnya ini spektrum nih, lu kayak radio mentok lah, anggap aja gitu ya. Sekarang kan ada Spotify, Jux, apa segala macam kan. Dan itu memberikan kita keleluasaan untuk kebanyakan orang yang commute pakai mobil atau pakai motor biasa, pakai earphone, baru pakai helm kayak gitu itu, mereka lebih memilih untuk dengerin Spotify karena lu bisa milih musik yang lu mau, lu tahu moodnya, dan sekarang maksudnya banyak, lu bisa denger podcast orang luar dan segala macam gitu. Kayak lu melihat itu gimana? Radio- Takut gak gitu? Nggak bakal takut, karena balik lagi, radio yang pertama daya magisnya tinggi. Jadi tuh sekarang, kalau lu dengerin podcast, lu bisa cepetin kan? Lu bisa ganti podcast kan? Podcast 30 menit, lu nonton 5 menit, bosen, cabut aja lah, atau gue cepetin aja lah part yang gue suka. Sedangkan di radio nggak bisa kayak gitu. Itulah yang nimbulin orang tuh sampai sekarang masih dengerin radio. Dan sampai sekarang bahkan pendengar radio naik. Dibandingkan Spotify? Dibanding Spotify. Ya mungkin untuk pilihan lagu Spotify kali ya. Gitu ya. Tapi kan untuk interaksi sama si pendengar di Spotify kan lu dengerin lagu. Lagi kalau lu di mobil
Lu kasih play di Spotify juga itu doang lagu-lagunya kan. Tapi di radio tiba-tiba ada, anjir diputerin ini lagu gitu. Ini lagu yang udah lama gak gue denger, ada efek surprise-nya. Itu yang bikin lu tetap ini sama radio gitu. Jadi kalau ditanya radio bakal kalah sama Spotify yang lain gak bakal kalah. Malah sekarang radio-radio pada masuknya ke digital. Ada radio kayak Gen dan yang lain-lain punya App sendiri. Punya app sendiri, punya Noise namanya. Ada yang punya podcastnya, ada yang punya apa. Jadi nyatu sebenarnya itu saling ngelengkapin sih menurut gua. Malah ngebuat radio makin kuat. Kecuali radionya nggak mau ke digital, beda cerita ya. Motion ada mau? kemungkinan. Belum. Motion mau. Oh mau. Mau. Tapi belum. Misalnya kayak gue di Spotify gue nggak tahu ada denger radio sih. Emang ada ya? Motion kan didengerinnya lewat Joox, bisa. Tapi live. Live. Oh. Bisa kayak gitu. Jadi ya balik lagi tergantung segmen. Mungkin segmen yang A anak-anak muda pada dengerinnya Spotify. Tapi kan segmen yang B emang pasti tahu Spotify. Ngerti. Balik lagi semua di mobil. Emang orang tua dengerin Spotify? Enggak kan? Iya sih. Lagi ke mobil kayak gitu. Oke. Gue akan coba kembali ke pertanyaan tadi yang menurut lu apakah orang itu bisa jadi lucu apa enggak? Kayak apa yang membedakan lu lucu di radio, lu lucu sebagai stand up comedian, lu lucu di podcast, lu lucu di konten YouTube, lu lucu di tongkrongan itu beda dong lucunya. Beda. Nah, apa yang bedanya tuh apa dan kenapa kayak lu stick ke radio? Mungkin maksudnya kayak gue suruh lu ngelucu di konten belum tentu selucu lu di radio, paham nggak maksud Iya, gue? Apa sih yang membedakan itu gitu? Yang pertama gue kagak suka stand up gitu-gitu, biasanya gue biasa aja sih ya. Lucu-lucunya juga ya udah ya. Iya kan semua lucu ya udah kalau nggak Dan lucu. gue nggak pernah nganggap diri gue lucu aja. Karena kalau gue nganggap diri gue lucu, tekanan nih ke gue. Berarti gue siaran harus lucu terus dong. Lu pernah nggak dapat ekspektasi kayak? Dapat kayak gitu gue kadang. Lah kan gue tujuan siaran gue ngehibur. Kalau lucu ya syukur. Kalau kagak yang penting kan gue ngehibur. Tapi lu pernah kayak maksudnya kayak, "Dit tuh, lu siaran hari ini nggak lucu gitu." Pernah ada kayak gitu? Pernah. Dan kayak Ya, lu balik- akan ngebalas kayak gua kan ngehibur nggak lucu. Iya, ya Gitu. kan gue emang gak ngelucu. Kalau gue ngelucu, gue larinya ke stand up. Emang tujuannya buat ngelucu. Oke, bedanya apa kalau itu? Sebagai radio, sebagai stand up, podcast, YouTube. Karena ada podcast yang nggak lucu, bukan podcast saya. Ya. Podcast banyak, podcast lain yang tidak lucu. Ah. Konten YouTube banyak yang nggak lucu, cringe banyak kan? Bukan konten Venom. Konten Venom pasti lucu. Kira-kira apa yang membedakan lucu apa enggaknya? Apa kalau misalnya di stand up comedy lu lebih bisa ada visualnya misalnya. Di radio Ya. kan nggak bisa. Ya. Tapi di podcast sama di radio, walaupun dua-duanya sama-sama audio, Ya. tapi lucunya bisa beda. Kenapa? Maksudnya, Contoh ada- konkretnya apa? Kalau lu dengerin apa? Misalnya ada penyiar yang buat podcast, terus dia nggak lucu apa gimana? nah iya gue nggak tahu dunia itu sih. Kayak Sebenarnya tergantung dari pendengarnya sih, menurut gue ya. Kalau emang lu nyarinya yang lucu terus sih lu bakal... stand up. Iya. Nonton atau denger stand up. Iya, sedangkan kalau di radio emang kita nggak diajarin buat lucu. Ya lu lucu itu nilai plus buat lu. Tapi kalau di radio itu yang pertama adalah kreatif. Kreatif nggak selalu lucu kan. Bisa ngasih sudut pandang yang beda, bisa ngasih Iya. yang lain. Dan pendengar, kalau balik lagi kalau gua ngelucu banget, pendengar ada yang nggak suka. Tapi kalau gua pendengar ada yang Iya. suka, ada yang nggak suka. Tapi Iya. kalau gua nggak lucu juga pendengar ada yang suka, ada yang nggak suka kan. Gitu ya, tergantung sama target marketnya sebenarnya. Mungkin biasa penyiar larinya ke podcast supaya dia lebih terbuka aja, ngomongin Benar. apa aja bebas kan. Iya. Kalau di radio kan ya lu emang harus ngasih informasi juga nih. Lu harus bisa punya value. Tapi kan tiap orang bisa buat podcast nggak salah aja. Lu buat podcast lu cuman diem juga bisa kan? Nggak podcast bang, Misalnya dia tidur gitu. Atau cuman AP ketawa-tawa bisa juga kan? Katanya sekarang ada podcast yang ini loh, yang lari bareng. Gue baru tahu nggak sih? Ngapain tuh? Jadi podcast, lu denger kan? Dia kayak, jumping jack starts now gitu. Let's go, let's go gitu. Ntar lu kayak sambil denger rekaman orang, terus kayak lu jumping jack gitu. Kayak, oke start naik, push up gitu. 1, 2, 3. Gue tau lu capek turun terus, 6, 7. Terus kayak lu kayak denger sambil gitu, kayak lu dilihatin sama ibu lu nih, anak kenapa semangat banget. Kita ketawa sekarang ada kayak gitu loh, gila maksudnya podcast tuh seaneh itu maksudnya dunia. Ya, emang dunianya beda sih, gak bisa disamain sih sebenarnya. Itu ASMR. Gue juga pernah denger elu voice over di apa? Yang Adi Sucipto. Apa tuh ininya? Bandara apa sih gue lupa tuh, tempat bercakap. Tempat bercakap. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Lu bisa masuk ke tempat bercakap. Itu gue ngirim email sih ke dia buka gitu kan. Terus dia ngirim email terus kayak ngasih suara terus dapet gitu doang. Itu bahkan gue sebelum siaran. Ini iseng doang. Impromptu. Iya. Gue kan suka buat kata-kata kan. Terus Oke. gue pernah buat kata-kata buat Adi Sumarmo. Adi Bandara, Sumarmo, sorry, ya iya. kan? Terus udah gue bacain aja mas biasa. Itu nggak ada tekniknya sama sekali aja. Baca Tapi kan ya? lu kalau main togel suara gue anjing kalau lu daftar anjing. Togel apa? Togel 88. Poker88.com. Togel 88 Togel ada. 88. Gue nggak tahu masih ada atau nggak sekarang ya. Tapi gue lu ngisi VO buat Togel 88. Gimana kayak? Banyak profesi yang menggunakan kata-kata yang lu mainkan sebenarnya. Iya. Misalnya kayak ya lu bisa jadi apa sih? Poet tuh bahasa Indonesianya anjing kayak anak jaksel. Buat puisi, pembuat puisi. Pembuat puisi apa? Iya, iya. Baca puisi. Penyair. Penyair. Bisa rapper, bisa stand up comedian, bisa radio. Nah, kayak apa yang membuat lu suka dari main kata-kata itu dan kayak
di radio itu seberapa bergunanya sih? Di radio berguna banget kan, itu on air personality gue kalau gue siaran sendiri kan. Kata-kata maksudnya yang lo mainin kata-katanya kayak apa? Ya misalnya gue ngebahas apa ya, coba bahasannya dari lu dah, kasih gue topik. Tentang Apa? cinta misalnya. Nggak, hari ini Jakarta panas banget, jalanan Jakarta macet. Ah ribet lu anjing. Anjing gue yang milih, lu deh, lu yang milih. Ya, Jakarta macet, atau saya olahraga deh ya, olahraga. Misalnya Olahraga kayak boleh. Olahraga, kalau habis olahraga, nih bukan mainin kata-kata banget ya, tapi kayak maknanya ngebuat oh iya gitu ya. Oh iya? Kayak kalau lu habis olahraga, keringetnya lu tabung. Biar nanti kalau udah gede lu bisa beli barang pakai keringet lu sendiri. Oh iya? Iya bener. Ya oke, gue ngerti. Ya Iya. kayak gitulah ya, atau enggak pemain kata-kata yang biasa-biasa lah, yang kayak lu tahu kan, yang kayak contohnya apa ya? Yang gue buat kalau dilupa dicuci apa? Misalnya ada kalanya kita menang, ada kalahnya kita belajar. Itu kan dari sometimes you win, sometimes you learn kan. Iya. Itu gue jadi Indo aja sama gue mainin aja, ada kalanya sama ada kalahnya. Lu juga punya ini kan, clothing brand ya? Iya. Nah itu gimana ceritanya? Masih lanjut gak? Udah enggak anjing, gara-gara 3 orang kan beda kota semua. Pertamanya semuanya kuliah di Solo. Kuliah Solo, 1 Bandung, 1 Jakarta, 1 Solo. Solonya asli Solo? Asli Solo. Lu yang di Jakarta, Gua yang temen lu di Jakarta. Bandung, terus akhirnya pecah? Pecah, emang udah nggak lanjut lagi. Dapat untung banyak nggak? Mayan? Dapet lah. Lu bisa beli HP sendiri ya? Wih, banyak lah gue bisa beli apa. Berapa itunya untungnya? Ya ada lah, ntar Lu lah. berapa lama bikinnya? Mau dong kita Bikin gua- joinan bikin clothing line. 3 tahun kali, udah 3 tahun kalau sekarang Anjing, masih jalan. Sampai sekarang sebenarnya masih banyak banget yang mau beli. Nah, tapi Kalau nggak di bisa DM lagi. ya. Ya tapi kan gue di Jakarta udah nggak bisa ngurus vendor juga kan. Kasihan sebenarnya kalau teman gue di Solo kayak ngurusin sendiri gitu kan. Oh, Tapi iya kayak kita udah sepakat, udah lah. Bahkan kemarin tuh sampai mau ditawar akunnya dibeli karena followersnya organik semua kan. Berapa ribu? Kagak yang seribuan. Seribuan. Tapi organik semua, maksudnya emang benar-benar orang yang into di situ. Sampai penyair tuh beberapa pada beli, artis-artis. Gibran Gibran beli? dulu gue kasih deh. Gibran gue kasih. Apa? Ini ya? Kata-katanya itu yang ini. Jokowi Eh, bukan pahlawan. Bukan, tentang bapaknya juga, gue lupa deh. Wah, gue lupa kata-katanya. Ada lah beberapa lah. Oh, tapi itu pengalaman yang ini nggak menurut lu? Maksudnya kayak lu akhirnya nyoba bisnis dengan menggabungkan lu suka main kata gitu. Bukan dunia lu. Oh, kata-katanya nih, berbicara bukan berbicara. Berbicara bukan berbicara. Iya. Itu kalau kayak gitu proses mikirnya gimana sih? Nggak tahu gue hoki, gue malam-malam kadang gue dapat gitu ya. Atau kadang gue suka baca apapun artikel. Kayak baca berita, tiba-tiba nih ada satu kata lucu juga nih kalau gue mainin nih. Bisa dapat apa gitu. Udah gue sambung-sambungin aja. Cobain bikin sekarang. Ya, nggak Frasa. bisa. Buat ini dong, buat kita mau bikin baju nggak? Oh, boleh deh. Boleh bikin Ya, baju. ntar gua Bikin buat baju ini apa? Jadi banyak sih tugas gue anjing. Iya, nggak tahu kan ini ngisi kita kira-kira. Maksudnya kayak gue penasaran aja dengan kayak gimana caranya lu menciptakan suatu Jadi- karya. Maksudnya karya lah ya kita sebut. Jadi itu sebenarnya dari dulu, Generalnya. dari SMA tuh gue suka nulis kayak gitu aja. Tapi nggak ada orang yang tahu. Karena Oke. gue cuma nulisnya di HP doang. Gue nggak berani publish dulu. Buat apa? Lu nulis di HP? Iseng aja? Iseng aja. Oke, terus buat caption IG gitu? Ya gitu-gitu doang, tapi Oke. kayak gue nggak berani publish, bahkan nggak pernah jadi caption IG gue juga. Tapi gue tahu nih kayaknya gue bisa nih nulis ginian nih. Akhirnya gue mikir kan, kenapa nggak diduitin aja? Akhirnya lu bikin clothing Bikin line. clothing line. Masih ada nggak listnya itu? Masih banyak mau sekarang. Lihat dong. Lihat yang lucu-lucu aja. Kan nggak semuanya harus lucu. Bisa jadi menghibur, bisa jadi kritik sosial. Kali aja bisa kita jadiin ini kaos buat Venom X. Masuk lagi nih. Ntar gue harus ngomongin lagi ke Sirif. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mumpung ada orang radio loh, jarang-jarang. Ya boleh. Jangan-jangan mesti Nggak apa-apa. cara lagu masuk ke radio itu gimana? Bisa melalui apa Oh, aja? dia musik director juga nih. Bisa lewat ini, sebenarnya label yang pertama itu koordinasi sama music director. Promo-promo kan biasa, promo di radio, Promo masukin lagu promo biar bisa. diputar juga. Rata-rata itu sih kalau. Tapi kalau enggak di radio gue yang dulu suka ada dari YouTube aja diambil bisa nih. Oh iya. kan? Kalau kita ingin menawarkan Pakai Isinya. biasa langsung ke kalau nggak ke MD sih langsung email ke MD. apa MD. Music director. Iya, langsung email ke music director. Nah, lu bagi dong, share dong temen gua nih, Kalau ada ngeband. itu lebih ini. Nah, tapi kok di motion itu lagunya disiapin. Oke. Gua nggak pernah request. Oke. Kalau di Solo Radio gampang dimasukin. Lu besok kayak siaran kapan lagi? Siaran apa? Maksudnya? Siaran radio, Senin. Senin. Bahas tentang gua dong. Maksudnya? Bahas tentang gua, lu sebut. Senin Hari Perempuan Dunia, Bro. Bahas tentang perempuan, Bro. Iya, international woman day. Oh, Senin iya. depan ada, Senin depannya ya. Senin depan. Selasa deh, Selasa Iya, juga boleh deh. Selasa. Kayak, Ntar gue jadi caller. Jadi Iya. telepon. Tapi Gua harus telepon bangun jam dulu. 6 berarti. Iya. Iya. Iya, iya. Enggak, gua masih bangun jam 6. Jangan Selasa deh. Selasa lu jam berapa? Dia pilihnya sesuai target segmennya nggak? Misalnya lagu lu, Oh. lu misalnya lagunya R&B tapi musiknya sebenarnya musik pop ya nggak masuk gitu. Ya tapi masuk Pak, Biro Baru kan Gua berarti film menuju ya. ini maksudnya musik anak muda kan? Anak muda. Bisa kok kayak gitu bisa. Bisa ya? Atau nggak promo kayak talk show gitu. Oh ya gitu bisa masih. Itu bisa. Wow, semuanya Kita mesti diambil. lanjut apa? Berarti ke radio. Misalnya kalau di motion tuh bisa.
Nanti kalau misalnya ini bisa kontak-kontakan. Artinya Gue langsung ke MD-nya berarti. Ya ntar gue sampein bisa. yang lu siapin ya email doang kan. Nah, kayak talk show, tapi talk show tuh sekarang jatuhnya ini Len, susah Len karena lagi pandemi kan. Iya. Susahnya itu kayak mau Zoom juga rada ribet. Tapi kalau nggak Zoom juga nggak boleh ke kantor. Oke. Untuk kayak hari Senin misalnya International Women's Day ada persiapan khusus yang lo lakuin nggak dengan tim lu? Harusnya ada konten paling, tapi kan gue lebih nyiapin buat Selasa karena Selasa hari musik nasional. Anjing, nggak ada gua lagi di hari Selasa. Selasa hari musik nasional aja. Hari Rabu, hari apa? Hari Rabu deh ya, bisa ya. Rabu bisa, Rabu Lu Abu. mau dimasukin apa sih? Apa ya, kayak, temen gue nih gitu. Ya, Apa gue telepon. Kalau telepon tuh gimana sih? Lu telepon Bluetooth aja langsung. Telepon pakai Bluetooth anjing. Suara gue nongolnya gimana dari dia? Ya on air kan telepon, disambungin ada channel, ada feeder ya. Oh. Khusus buat telepon gitu. Janganlah ntar gua kayak anjing motion. Jangan gitu dong anjing, ngancurin karir anjing. Sahabat lagi motion, sahabat anjing. Karena gitu anjing kan enggak lah. Tapi janganlah jangan ditelepon lah. Atau enggak gua request, atau enggak gua bacain aja, atau enggak kayak apa lah gitu. Ntar lu gabung gitu, ntar gue bacain bisa. Kirim email WA ke WhatsApp lah. Masa pakai email anjing? Oh, WA semua WA sekarang. Oh ya udah. Ya ntar lu chat gue aja, ntar gue bacain aja langsung. Ya boleh. WA-nya yang megang Ferdi. Iya semua. Anjing Kan di banget HP sih, kantor. Oh iya sih. Oke. Komputer kantor juga kan, semua kan nyambung situ. Ya udah. Udah sih, paling itu doang. Ada pertanyaan lagi terakhir? Kalau nggak ada, Kalian apa yang pengen lo dapet dari lu menjadi penyiar radio? Keahlian apa? Iya. anjing bagus pertanyaannya. Keahlian Bagus. apa yang pengen Pertanyaan jelek anjing. Ntar ini dimasukin bagian ini, enggak susah. lah. Destanya crop ya, Desta crop ya. Enggak, ini Spotify gua sampai menit tadi kayak. Oh, iya. Ada kesempatan cut 50 menit Spotify. Record tapi. Ini gua matiin aja kalau gitu ya, anjing. Record aja apa? Udah. Ini nggak lu record anjing. Udah, yang ini udah, Dit. Keahlian apa yang pengen gue dapetin? Nanti dia masuk ke sini aja. Gue makin bisa iniin orang sih, pengen bisa apa ya? Pukulin. Susah sih, bukan sih. Ngehasut, hipnotis. Dari public speaking sih sebenarnya gue. Oke. Karena gue tiap kali orang ngelihat gue sekarang masih selengean banget gitu loh. Padahal gue pengennya sebenarnya public speaking gue yang formal. Itu belajarnya susah sih, lama sih itu. Dan lu yakin itu bisa dapat dari radio? Yakin, karena Bisa, sekarang gue bisa. dikontrak. Maksudnya gue dikontrak untuk public speaker gitu, gue dikontrak juga. Oh, terakhir. Ini pertanyaan terakhir dari gue nih. Abis ini kayak udahan aja, udah lama. Kayak lu kapan lu sadar kalau ngomong itu adalah kayak bidang lu? Ketika gue masuk Ilkom. Lo kan dari SMA Karena juga bacot. jadi di kamar gua itu tuh ada list kemampuan yang bakal nilainya besar ketika lu kerja. Nomor 1 tuh pasti komunikasi, ya kan? Iya mungkin. Ya itu maksudnya kayak komunikasi tuh nggak sebatas lu ngomong ya. Gue pernah nyontain lu belum sih kalau misalnya lu datang telat. Belum. Gue datang telat nih. Gue datang telat, gue bilang, "Ja, sorry Ja, gue tadi telat. Mobil gua mogok, parkirnya susah sama hujan." Itu yang pertama. Tapi yang kedua, "Ja, thank you banget ya lu udah nunggu lama ya." Gitu, ngerti nggak? Sebenarnya sama, kayak sama-sama. Kayak misalnya lu jadi lu jadi bawahan gua. "Ja, lu gimana sih kerjanya nggak bener, gini aja nggak bisa." Ini sebenarnya udah bagus Ja kerjaan lu, tapi lebih bagus tambahin ini nih. Sebenarnya sama kan? Iya. Tapi efek ke orangnya beda. Nah itu yang susah. Itu skill komunikasinya. Itu skill komunikasi yang mau lu bagus. kuasai sebenarnya. Iya, kayak sebenarnya sama kata-katanya. Sama-sama minta maaf juga yang pertama, tapi yang pertama adalah pembelaan buat lu dan yang kedua adalah lu ngehargain orang ya kan. Iya. Itu sebenarnya sama. Gua nggak jadi beliin kopi kenangan, thank you guys tadi udah nunggu lama. Udah sabar nungguin gua kesini. Jalanan Jakarta bukan salah gua, pasti salah Anis, ya kan? Terima kasih tadi teman-teman udah nunggu semuanya di sini. Susahnya kayak gitu, gimana caranya lu bisa ngomongnya enak ke orang. Dan itu kan sebenarnya kepake di semua dong, ketika lu Iya. approach ke klien, lu ngomong sama orang tua lu, sebenarnya kepake semua, tapi orang banyak yang nggak nyadar aja. Makasih ya Ma, udah nerima anak meskipun aku make putau gitu. Dia pasti malu ya tetap digampar dong anjing kayak Jadi kayak gitu. gitulah, bangsat, ya. iya. Bagus lah itulah. Itu aja dari kita hari ini. Untuk episode Blonyon Podcast with Blonyon bersama gua Ja dan Aditya Putra Dinata, jangan lupa dengerin Motion Radio jam berapa nih? jam 6 sampai 10 pagi. Oke, itu aja dari episode kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Dadah.